Ya, geger curhatan di media sosial seorang calon mahasiswi Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan mengundurkan diri gara-gara diminta melepas jilbab. Kementerian Pertahanan membantah kabar tersebut. Pengakuan seorang calon mahasiswi Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan di media sosial membuat geger warganet. Calon mahasiswi bernama Asma Wahfa Ahdina mengaku memilih mengundurkan diri 15 jam setelah dinyatakan lolos seleksi Fakultas Kedokteran Militer 2026. Asma Wahfa memilih mundur karena diminta melepas jilbab jika diterima sebagai mahasiswa. Dalam unggahannya, permintaan itu disampaikan secara lisan oleh pengawas dari pihak kampus saat apel dan pengarahan calon mahasiswa baru. Curhatan Asma Wahfa Ahdina pun menuai kecaman dari warganet, Ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia, hingga DPR. Aturan larangan jilbab dinilai mengekang kebebasan beragama dan tidak seharusnya diterapkan di lembaga pendidikan. Usai ramai menuai kecaman, Kemenhan merilis pernyataan. Melalui Instagram Unhan RI, Kemhan menegaskan tidak ada larangan penggunaan hijab bagi kadet atau mahasiswa Universitas Pertahanan. Sebagai evaluasi, Kemhan juga memberikan arahan agar ketentuan penggunaan seragam mahasiswa disesuaikan dengan mengakomodasi penggunaan hijab. Tim Liputan iNews melaporkan. Karnaval yang berlokasi di Desa Rowo Bungkul, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora berlangsung ricuh. Anggota Polres Blora yang melerai malah jadi korban pemukulan hingga pingsan pemirsa. Polisi tetapkan 3 tersangka dalam kasus ini. Acara Karnaval peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Rowo Bungkul, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ricuh. Kericuhan bermula saling ejek sehingga memicu perselisihan antara warga Dukuh Tembang dengan Dukuh Randualas. Perselisihan berkembang menjadi perkelahian di tengah karnaval. Bahkan 2 anggota kepolisian sektor Ngawen yang melerai malah jadi korban pemukulan massa. 1 diantaranya pingsan serta mengalami luka di bagian pelipis dan hidung, serta sempat dirawat di Puskesmas Rowo Bungkul, Ngawen. Tim kepolisian akan memproses kasus tersebut hingga tuntas. Polres Blora telah memeriksa sejumlah saksi dan telah menetapkan 3 tersangka atas kejadian ini. Saksi-saksi sudah kita periksa semua, 11 saksi, dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, kita sudah menetapkan 3 tersangka dan sudah kita lakukan penahanan. Ini akan kita lanjutkan proses tuntas dan kemudian pengembangan lebih lanjut. Untuk kondisi anggota ya? Alhamdulillah kondisi anggota dari 2 yang dipukul, 1 itu saat kejadian dibawa ke puskesmas sudah bisa pulang. Kapolres menegaskan tidak ada kata damai atas kasus dugaan pemukulan terhadap anggotanya yang sedang bertugas di lapangan. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Tertangkap saat berduaan dalam kamar hotel dengan wanita bukan istrinya, ajudan Ketua DPR Aceh diganjar hukuman 22 kali cambuk di Banda Aceh. Ia terbukti melakukan pelanggaran konun syariat Islam yang berlaku di Aceh. Perhatian ini kami ucapkan terima kasih. Kita persilakan dengan segera hormat. Terbukti melakukan pelanggaran konun syariat Islam dengan berduaan dengan wanita bukan istrinya di dalam kamar hotel, mantan ajudan Ketua DPR Aceh, Yusri bin Ramli atau Pale, diganjar hukuman 22 kali cambukan di Taman Bustanul Salim, Banda Aceh. Kejaksaan Negeri Banda Aceh menyatakan eksekusi ini setelah adanya putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Selain ajudan Ketua DPR Aceh, dalam eksekusi ini petugas juga mengeksekusi okubat cambuk pada para terpidana lainnya. Hukuman bervariasi bagi terpidana perkara zina sebanyak 100 kali cambukan, kholwat atau berduaan dengan lawan jenis 10 kali, serta ikhtilat 27 kali. Usai menjalani eksekusi cambuk, seluruh terpidana kemudian diserahkan kembali ke pihak keluarga. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Sejumlah masyarakat Pati Jawa Tengah yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendapat intimidasi dalam perjalanan menuju Jakarta. Bus yang ditumpangi dilempar batu hingga sebabkan kaca pecah.
Bus rombongan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang berjalan menuju Jakarta dari Pati dilempar batu saat di Tol Karawang. Akibat lemparan batu, serpihan kaca mengenai sejumlah penumpang hingga membuat luka ringan. Menurut AMPB, kejadian ini merupakan bentuk intimidasi bagi warga Pati yang hendak menyampaikan aspirasi pada 27 Agustus 2026. Di daerah Cikarang, Tol Karawang, pada ya, KM 55 di pukul 11 siang. Ada 2 oknum yang menggunakan masker, ya, melempari kaca mobil kami, bus yang kami gunakan, sehingga sedikit mengganggu perjalanan kami hingga tiba tadi di depan gedung DPR RI. Sementara itu, sejumlah warga Pati yang tergabung dalam Forum Komunikasi Rakyat Pati di depan para pimpinan Komisi 6 DPR RI di Gedung DPR Senayan, Jakarta, mereka mengeluhkan pemberitaan negatif terhadap warga Pati. Koordinator Forum Komunikasi Rakyat Pati, Lukman Hakim, menyebut pihaknya memiliki aspirasi yang berbeda dan memilih menyampaikannya melalui dialog dengan DPR RI dan tidak berencana menggelar aksi pada Kamis 27 Agustus 2026. Terkait rencana aksi 27 Agustus mendatang, Lukman menilai unjuk rasa merupakan bagian dari proses demokrasi setiap warga negara. Terima kasih Pak Agung dari Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, pesawat tempur Sukhoi TNI Angkatan Udara tergelincir di runway 13 sisi barat Bandara Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Rekaman video amatir warga memperlihatkan kondisi pesawat tempur jet Sukhoi milik TNI Angkatan Udara, Lanut Sultan Hasanuddin, diduga mengalami off-run atau keluar dari jalur dengan kondisi pesawat gagal berhenti dan meluncur keluar ujung landasan pacu. Insiden ini terjadi pada Senin pagi, pemirsa, di landasan pacu sisi barat runway 13 di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dari video yang beredar terlihat pesawat tempur ini dalam posisi menukik di ujung landasan. Operasional bandara dan penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin terpantau normal dengan menggunakan landasan pacu sisi utara selatan atau runway 03 dan 21. Dan hingga saat ini belum diketahui adanya korban serta detail kerusakan pesawat dan juga penyebab insiden yang menimpa pesawat. Makanya lambat. Benar terjadi telah kejadian video sesuai video viral tersebut dan saat ini sedang penanganan. Kami dapat menyampaikan bahwa operasional bandara dan juga operasional penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin tetap berjalan dengan normal. Kami menggunakan runway 0321 atau runway sisi utara